Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu ila tauhid wa awdaha adilata wa khadaniyati wa joloha wa aqtala bi barakahil haq subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan man arafa mana wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarrabin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat tertib pandai, Badan Kemakmuran Masjid Hidayatullah yang ada di Kota Pekanbaru, Imam Rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah dalam makna Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, saya kemarin malam tak bisa hadir karena memang kondisi saya tidak berdaya. Saya sepanjang malam saya sudah pernah katakan bahwa sejak saya tiba di Kota Pekanbaru, setiap pulang dari ceramah, saya itu sepanjang malam itu tidak tidur. Saya berteriak ke sekitar, karena penyakit yang saya alami di penjara sampai di luar ini masih terasa. Jadi penyakit memang sudah sangat, kalau mental atau fisik lemah, barangkali sudah meninggal dunia, sudah wafat. Jadi saya dan istri berinisiatif, daripada terus-terus begini kita cari dokter. Satu malam saya undang saudara Alung untuk urut pijat saya. Pijat saya bukan tambah sembuh. Wallahi, ternyata kaki saya itu adalah sudah terkontaminasi dengan asam urat juga. Tambah bengkak, yang bisa berjalan. Tak ada satupun jemaah yang membantu dan menolong kami. Wallahi, begitu banyak yang umat yang ada di Riau, tak ada satupun yang menolong kami. Hanya Allah yang menolong kami. Kami berangkat mencari dokter, dokter pun kami tak tahu di mana ada dokter. Kami berkeliling-keliling sampai di belakang Masjid Anur. Kami membaca sebuah pamflet dokter dalam. Nah, ini cocok kalau dokter dalam. Namanya Dokter Heru Kurniawan. Konon tidak beragama Islam. Sekali lagi, Dokter Heru Kurniawan konon tidak beragama. Beliau yang mengurus saya. Beliau memberikan obat ke saya, memberikan resep ke saya, dan kemudian merujuk saya ke rumah sakit Kasih Balai Bina Kasih untuk mengambil radiologi.
melihat jantung saya. Alhamdulillah, semua kronologi penyakit itu sudah terbaca di situ. Dan kemudian baliknya sampai malam. Dalam keadaan begini, saya dikira banyak sekali orang yang waktu itu saya berteriak, tanya saya, tak peduli saya sama mereka. Mungkin ada juga jemaah yang dengar saya, tapi dia orang tahu. Karena saya orang Islam yang berobat, perawatnya pun orang Islam. Dan tak peduli saya berteriak, sampai orang sekian. Jadi saya tidak peduli dengan masalah dokter yang lain, tak peduli saya. Sekalipun presiden yang kami saya tak peduli. Yang penting saya sembuh, yang penting saya sehat. Jadi mau paksakan saya di malam untuk ceramah, nggak boleh. Nggak boleh. Belum waktunya ini malam ini baru waktunya. Alhamdulillah. Beliau bukan muslim, beliau beragama Buddha, beliau suntik saya, beliau kuatkan saya. Alhamdulillah, cara berubah. Saya boleh hadir malam ini. Saya boleh tidur malaman. Bahkan sepanjang hari tadi saya cuma tidur. Sekalipun beliau itu bukan beragama Islam, kita doakan beliau mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal. Daripada kita mendoakan orang yang sudah Islam padahal pembunuh sama-sama ini bajingan luar biasa. Bajingan luar biasa. Kendati ulama dihabisi, kendati ulama dimati, kendati ulama jadi korban. Itulah sebabnya momentum Isra wal Mi'raj, saya mengutip satu kalimat apa yang disampaikan oleh ketua masjid tadi, bahwa kehidupan umat Islam saat ini sudah tidak menentu. Kekacauan terjadi di mana-mana, keributan terjadi di mana-mana, dan bahkan beliau katakan ada oknum-oknum komunis, ada juga oknum liberal, tapi ada juga bapak lupa satu, mana beliau? Yang tukang bikin ribut juga pemerintah Pak. Itu bapak mesti ingat, mesti berani sampaikan begitu. Siapa maksud pusat pemerintah? Ya itu yang pun itu Menteri Agama. Itu pemerintah atau bukan? Itu kan bikin ribut. Sejak era kepemimpinan Jokowi sampai sekarang yang suka bikin ribut itu pemerintah. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke aman. Masyarakat tidak pernah ribut. Tidak pernah terjadi konflik antar agama. Yang bikin keributan adalah kebijakan pemerintah. Itu kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang membuat imbas masalah besar di masyarakat. Karena apa? Karena untuk menutupi ketidakmampuan dalam etos dan kinerja kerja pemerintah. Sudah itu aja jawabannya, nggak ada lain-lain. Karena untuk menutupi etos dan kinerja pemerintah, kita ingat dulu waktu Konstantinopel ini seorang kaisar. Dia ingin mengatur dua kubu Kristen yang sedang bertikai. Konstantinopel ini ingin mengatur dua kubu Kristen yang sedang bertikai. Satu dari aliran monotheism, satu dari aliran trinitas atau trilogi. Dia ingin mengatur dua komunitas Kristen yang sedang ribut, padahal dia memihak kepada satu golongan. Agamanya paganisme,
Agamanya menyembah berhala, pagan. Nah, tadi malam sekitar jam 9 saya nonton televisi. Pemerintah sudah mengumumkan 180 dai-dai yang radikal. Saya kira kepada Pak Presiden Joko Widodo, berhentilah urus-urus umat Islam, Pak Jokowi. Apalagi Bapak urus-urus masalah dakwah. Ustaz-ustaz yang berdakwah itu tujuan mereka cuma satu. Apa tujuan mereka? Membangunkan iman jamaah. Apa tadi kata kedua? Mempertebal keimanan umat. Tujuan daripada mubalik, tujuan daripada dai tidak ada tujuan lain kecuali mempertebal, mengokohkan, meningkatkan dari status keimanan menuju kepada takwa. Gak ada tujuan lain, gak ada ustaz radikal di Indonesia ini, gak ada. Semua ustaz yang ada di Indonesia ini taat kepada Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden yang sudah berganti tak pernah ada masalah keributan soal agama. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden yang sudah berganti tidak pernah ada keributan soal agama. Kondusivitas, keamanan negara, bangsa, masyarakat di sekitar kita hidup dalam perlindungan hukum yang berlaku. Gak pernah ada keributan, gak pernah. Dari beberapa 1, 2, 3, 4 masjid saya ceramahkan, saya katakan masalah statement Menteri Agama, masyarakat tidak perlu demo, tidak perlu takbir di luar sana. Itu adalah urusan para pendakwah. Ketika kami kritisi, kami dianggap sebagai radikal. Jadi saya kira pemerintah ini urus saja bagaimana kesinambungan kemajuan ekonomi ke depan dengan pembangunan kota baru yang di Kalimantan sana. Itu aja dikonsentrasikan. Masalah agama itu nanti MUI yang urus, Majelis Ulama Indonesia. Masalah Kristen nanti PGI yang urus. Masalah Katolik, Kongres Wali Gereja yang urus. Stakeholder pemerintah tidak boleh ambil-ambil dalam soal agama, nggak boleh. Yang bisa menafsirkan ini orang radikal atau tidak, masuk sampai Al-Quran ditafsir. Nggak boleh katanya orang yang sudah beragama di Indonesia disebut sebagai kafir. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kira-kira kalau Jokowi jadi imam dia ucapkan ayat itu berani tak bilang ya ayuhal non muslimin. Ajar lagi. Dan ada satu penegasan yang paling penting di situ. Makanya saya keluar dari Kristen, saya bawa anak istri, saya bawa keluarga, saya keluar dari Kristen, saya masih Islam. Kenapa? Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Keluar kami masuk Islam, kafah beragama Islam. Tidak ada orang yang beragama
Islam kecuali dia taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dia taat. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihun ibnu Maryam. Coba tafsir ini. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihun ibnu Maryam. Tafsir itu apa artinya itu? Jadi jangan ditampar balik nanti. Kalau bukan ahli agama, nggak usah menafsir-nafsir agama ini adalah pegangan daripada MUI. Saya baru belum 1 bulan keluar penjara. Ayat ini saya sampaikan di dalam urutan Bareskrim Mabes Polri. Ya ayyuhal kafirun. Enggak ada polisi larang. Saya khutbah Jumat di Bareskrim. Saya imam rawatib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dihadiri oleh para narapidana, dihadiri juga oleh piket Yanma, pelayanan masyarakat, Rovos. Hadir di Mabes Polri. Saya yang ceramah, saya yang khutbah. Saya sampaikan. Nah, negara kita ini, ya, saya kasih tahu kepada ibu bapak, negara kita ini kesalahannya itu bukan kesalahan kolektif. Negara kita ini kesalahannya ada pada pemangku jabatan. Salahnya, negara kita ini kesalahannya bukan kepada masyarakat. Masyarakat orang yang adil, masyarakat orang yang dengar-dengaran. Saya kasih contoh, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih masyarakat Indonesia diterpa dengan berbagai macam ancaman pandemi. Adakah masyarakat melawan ketika dikatakan karantina, masjid tutup? Adakah masyarakat melawan? Enggak. Karena masyarakat Indonesia ini masyarakat yang disiplin. Saya cuma mau kasih tahu saja kepada pemerintah ini, jangan terlalu banyak menindas masyarakat, nanti antum sendiri yang kena batunya. Berapa tahun antum akan menjabat sebagai seorang pejabat? Anda sebagai presiden, insya Allah 2024 finish. Anda sebagai menteri, Anda sebagai jenderal, Anda sebagai kapolri, Anda sebagai panglima, Anda sebagai pemimpin di bangsa ini akan selesai. Umur saja selesai, apalagi pangkat. Nah ini, saya kaget dari mana ya? Waduh, kok dan tidak Jokowi sendiri sebagai presiden sudah menilai penceramah yang radikal? Apakah ini bukan bagian daripada Menteri Kementerian Agama? Kenapa? Karena ingin menutupi Menteri Agama sudah salah mengucapkan statement di masyarakat. Ini persoalannya. Bapak bela anak, anak bela bapak. Gak apa-apa masyarakat, gak apa-apa, gak usah tersinggung. Yang kita tersinggung kalau kita tidak sholat maghrib, kita tidak sholat subuh, kita tidak sholat isya, kita tidak sholat 5 waktu, kita tersinggung, gak apa-apa. Tapi kalau hanya orang mengolok-olok Islam, orang mengolok-olok azan, insya Allah kita tetap semangat beristiqomah. Amin ya Rabbal. Nah itu yang paling penting. Jangan nanti orang olok masalah azan kita nggak mau sholat. Jangan keras-keras azan katanya. Jangan keras-keras. Bagaimana dengan Bilal? Tunggu dulu tuh air, jangan dulu pagi. Kalau mau pagi air pagi dulu, saya berhenti. Saya dalam keadaan kondisi sehat ini. Itulah kelemahan saya. Itu kelemahan saya. Kalau antum mau bagi-bagi soal halal begitu, bagi duluan. Di saat saya tempur, saya perang, berhenti. Pelajar tidak disiplin, karena kita tidak disiplin, habis kita. Habis kita diomong.
habis karena kita nggak disiplin. Itu dia. Saya dari dalam penjara sampai keluar penjara, insya Allah terkenal disiplin. Bahkan keluar dari penjara pun 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong bicara. Istri saya yang menjemput saya tidak tahu di mana rimba alamat rumah saya. Sampai beberapa hari kemudian jatuh badan saya 16 kilo karena tidak pernah mendapat akses dalam penjara. Penjara yang ditempatkan terhadap kami, penjara di bawah tanah yang tidak pernah mendapat akses ultraviolet matahari selama 7 bulan. Yang kami konsumsi hanya puluhan, ratusan, ribuan obat, dan kebanyakan yang kami konsumsi adalah vitamin D, obat. Nah, bagaimana manusia kalau hidup cuma dengan obat, habis manusia itu. Kami sabar hidup di sini. Kami sabar karena menghadapi masalah. Salah atau tidak salah, Allahu a'lam bishawab. Ditangkap, menyerah. Kami betul-betul sadar, oh inilah keadaan dunia kita. Dalam kondisi yang bagaimanapun kita beribadah, bahkan mohon maaf, orang-orang yang tadi-tadinya lalai di luar, orang-orang yang tadi-tadinya tidak sholat di luar, begitu masuk penjara, Allahu Akbar, mereka rajin berjamaah. Mereka rajin berjamaah. Bahkan ada yang tidak mampu, tidak tahu sholat, melaksanakan, memanggil orang beribadah, azan. Ada seorang pejabat di Kuningan, seorang pejabat di Kabupaten Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Kuningan. Dia katakan kepada saya, Ustaz, selama saya jadi manusia, selama saya Muslim, selama saya hidup sebagai orang yang menjadi pejabat, saya tidak pernah sholat subuh. Jangankan azan subuh, sholat subuh saya tidak pernah, Ustaz. Selama kurang lebih 7 bulan di dalam penjara, beliau setiap paginya memandangkan azan subuh. Karena mau tidak mau terpaksa sholat. Bahkan mohon maaf ibu bapak, ada seorang Cina kasusnya judi online. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, dia tidak bisa berbahasa Cina, dia hanya bisa berbahasa Mandarin. Datang seorang jemaah tegur sama saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Ustaz tahu enggak? Belum tahu. Ada orang Cina yang di sebelah, di kamar kita, kamar 021. Ada apa? Dia sering sholat sudah 3 minggu, Ustaz. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dia belum sunat, dia belum bersahadat, tapi dia gabung dengan orang Islam, sholat sama-sama. Ayo, kita mau ngomong pakai bahasa Inggris yang nggak bisa speak English, kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia yang nggak bisa bahasa Indonesia, kita panggil kok Jeffrey. Ada Jeffrey orang Cina. Jeff, tafadhal bersurat. Bentar dulu. Coba ente ngomong bahasa Cina ke beliau. Bisa nggak? Apa maksudnya dia sholat subuh? Karena jamaah semua pada tanya. Kalau saya tidak heran, kalau ada orang yang bukan Islam sholat berjamaah di tengah-tengah kerumunan umat Islam, saya tidak pernah kaget. Kenapa? Karena di Eropa dan Amerika ratusan ribuan orang yang bukan Islam gabung bersama-sama di dalam masjid untuk sholat 5 waktu. Padahal mereka bukan Islam. Apa tujuan mereka, Ustaz? Tujuan mereka cuma 2. Mereka mencari ketenangan jiwa, dan yang kedua, mereka ingin tidur pulas di dalam masjid. Hotel bintang model bagaimana, harga bagaimana, mereka sudah pergi. Jadi saya nggak kaget. Asumsi saya, ini orang ini pasti cari ketenangan.
Betul. Orangnya kacamata, berapa asetnya yang disita? Ibu bapak mau tahu? Aset beliau yang disita oleh Mabes Polri ratusan ribuan miliar. Kasus judi online antar negara. Apabila tidak ada uang, itu semua orang-orang tahanan Mabes Polri itu bukan tahanan pencuri ayam, dan laki pencuri ayam di situ. Orang-orang munafik semua di situ. Nah, beliau ikut berjamaah. Memang saya sudah perhatikan, setiap saya ambil sapu jadi imam di depan, dia selalu duduk di kursi di depan saya. Karena masjid itu masjid apa yang nama masjid? Pas di depan kamar saya. Saya punya IQ ini makin hari makin goblok, tidak tahu kenapa. Makin daya tangkap saya ini jadi kurang. Kemudian masjid itu di depan saya. Nah, di depan saya, di depan kamar ini ada 3 kursi. Setiap kali menjelang akan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia duduk-duduk di situ. Ngapain orang ini? Dunia subuh hari bukan tidur, kenapa dia duduk di sini? Rupa-rupanya di kantong belakang dia ada kopiah. Ada kopiah tanpa wudu. Kalau nggak salah sebuah wudu dia di muka saja. Sebab dia wudu. Karena ada teman saya mudif yang lapor, Ustaz dia wudu bagaimana dia? Dia wudu cuma kaki dan muka, dengan tangan dia basuh, dengan kepala. Oh, saya bilang wudu anak saya itu yang masih kecil itu. Ya nggak apa-apa kawan, daripada kita yang sudah muslim tapi sholat tidak wudu. Nggak apa-apa kawan, nggak apa-apa. Dia basuh-basuh kepalanya, dia masukin ke dalam keran air, kakinya dia gosok-gosok, dia masuk ke dalam sapu, dia wudu. Saya perhatikan di belakang, dan dia kalau sholat itu nggak mau ambil belakang, dia ambil di tengah-tengah. Nggak peduli dia orang punya tempat, dia masuk, dia tak peduli. 3 minggu lamanya dia melaksanakan sholat. Ibu bapak, saudara-saudara, membayangkan, apabila manusia itu lapar, pasti dia memerlukan makanan. Apabila manusia itu haus, pasti dia memerlukan air minum. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, apabila jiwa dan ruhnya haus dan lapar, dia mau cari pakai apa? Duit dia sudah sampai, asetnya dia itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Ketenangan yang dia cari. Saya suruh tanya sama dia, apa maksudnya dia mau sholat itu sampai berminggu-minggu? Dia jawab, dia berkata, saya ikut orang Islam karena orang Islam itu semuanya tenang. Di pagi hari mereka tenang, di siang hari mereka tenang, di sore hari mereka tenang, di maghrib mereka tenang, isya mereka tenang. Mana ada manusia setenang orang Islam. Jadi nggak usah dengar-dengar itu yang punya mulut itu, nggak usah dengar dia, nggak usah dengar. Orang azan keras-keras dalam penjara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan banyak sekali orang-orang Kristen Hindu Buddha di dalam penjara senang kalau ada seseorang yang menyampaikan azannya itu bagus kan, indah. Tapi ketemu orang yang adanya amburadul, innalillahi, marah. Ustaz, kalau boleh cari yang azan yang bagus lah. Oh, sudah semua itu memang yang bisa kita pakai. Enggak, ada yang bagus, yang satu itu Ustaz. Biar bukan nanti kami bayangkan tadi. Lain lagi bagi orang, ada beberapa orang Kristen, dia bilang daripada tiap minggu saya ketemu Tuhannya, daripada tiap minggu saya kebaktian, lebih baik saya Islam. Subuh saya ibadah, zuhur saya ibadah, asar saya ibadah,
maghrib saya ibadah, isya saya ibadah, 5 kali dalam sehari saya ibadah, bukan tiap minggu sekali. Akhirnya masuk Islam. Itu dia. Saya tidak ada bilang itu masuk Islam enak. Nggak ada begitu. Nggak ada teknik begitu mengislamkan orang. Jadi bagaimana ini Ustaz supaya kami tenang? Kalau kamu mau tenang seperti orang Islam, kamu lihat sana. Itu kasusnya miliaran, itu triliunan. Ini kasusnya berat. Dia hanya berhamba kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak pernah frustasi. Ini bagaimana caranya Ustaz? Ente datanglah sholat subuh, ente sholat saja. Jadi bagaimana caranya sholat? Sholat saja, ikuti saja. Orang angkat tangan, antum angkat tangan. Orang sujud, antum juga sujud. Orang ruku, ente ruku. Jadi semua begitu Ustaz. Dia ikuti saja begitu. Nanti antum akan rasakan ketenangannya. Kalau nggak tenang, kembali lagi di agama lain. Begitu mereka rasakan sekali, 2 kali, 3, 4 kali sholat, nggak mau kembali masuk Islam. Sempatlah kita Islam kan. Begitu. Nggak perlu kita berdialog. Oh ini Islam paling benar, Kristen salah. Nggak perlu. Orang akan lihat. Bahkan dengan suara azan, tidak sedikit para angkatsawan, tidak sedikit para astronot masuk Islam hanya karena mendengar suara azan. Frekuensi suara dari bumi tidak mampu menembus langit, tapi dalam satu hari 5 kali suara azan itu terdengar. Dipergunakan teleskop dicari tahu semua dunia ini gelap, bumi ini gelap, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dicari tahu dari mana sumber itu, Makkah dan Madinah. Masuklah orang-orang kafir, orang-orang jenius, perang Islam. Kita mesti merenung ibu bapak saudara-saudara. Dunia ini makin hari makin naik. Sudah kelihatan. Urusan apa? Pemerintah saya sarankan berhentilah urus agama. Tidak ada teroris dalam Islam, tidak ada. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Saya keliling berdakwah kemana-mana. Saya bukan membawai NU, saya bukan membawai Muhammadiyah, saya bukan membawai Nahdlatul, saya bukan membawai semua organisasi Islam. Saya bersama istri anak keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami keliling Indonesia mulai dari Jakarta, Sulawesi, Kalimantan sampai ke Papua, Maluku, sampai kami ke Nangro Aceh Darussalam. Kami nggak pernah menemukan orang Islam yang teroris. Ini sengaja diciptakan. Sengaja orang-orang dari Timur Tengah yang tadinya teroris, entah betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Memang ada beberapa orang yang teroris, ada yang ikut ISIS, USUS, SS, ada itu. Tapi jangan dipukul rata, jangan dikatakan semua teroris, jangan dikatakan semua radikal. Tidak, kami bukan radikal, kami membantu pemerintah menetralisir keadaan yang ada. Ada teroris datang ke masjid, kami kan. Apalagi kalau ada ustaz yang mengajarkan, oh kita lawan pemerintah, kita lawan undang-undang, kita lawan Pancasila, kita lawan Bhinneka Tunggal Ika. Oh sudah jelas-jelas memang PKI memang teroris, lawan. Tidak perlu kita lapor polisi, tangkap. Nah itu yang teroris, jangan dipukul rata. Ustaz Somad dibilang ustaz radikal, Yahya Waloni bilang ustaz radikal, Habib Rizik dibilang ustaz radikal. Woi kawan, bilang aja kalau ente kalah soal intelektual terhadap kami. Ini dan kami walaupun di penjara 1000 kali dalam penjara, kami tidak akan berhenti, tidak akan kapok kami. Gak peduli kami dengan keadaan ini. Asalkan kami di penjara karena kebenaran. Jangan di penjara karena pencuri, jangan merampok.
Kalau di penjara karena kebenaran, nggak peduli kami, nggak peduli. Saya begitu ditangkap sama polisi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian dari kepolisian? Iya. Mau tangkap saya? Ya? Iya. Berapa orang kalian? Oh ini Ustaz. Silakan masuk dulu. Sebentar saya ganti baju dulu. Sebentar saya ganti sarung. Bagaimana katanya Ustaz sakit? Iya saya sakit berat karena pembengkakan jantung saya. Tanya polisi cyber Mabes Polri. Jadi Ustaz mohon maaf, kami sodorkan surat, saya perlu surat. Sekarang tangkap saya, bawa saya, penjarakan saya. Saya laki-laki bukan perempuan. Loh, kok langsung begini Ustaz? Ya, beginilah cara seorang mujahid. Bawa saya. Enggak ada jamaah satu pun yang tahu. Kalau yang lain sudah ditangkap, itu tunggu dulu cari lawyers. Tunggu dulu cari penasihat hukum. Banyak sekali penasihat hukum akan bela sama saya. Banyak sekali lawyers akan bela. Saya katakan sampai masuk ke liang kubur, saya tidak pernah meminta bela kepada manusia. Ini komitmen saya ceramah dari awal sampai hari ini. Tidak pernah saya berharap kepada siapapun penasihat hukum. Banyak di Jakarta yang menolong saya. Ada dari tim pembela ulama dan aktivis, ada dari si A, ada dari si B. Bahkan polisi menawarkan diri. Bagaimana Ustaz kalau kami pakai catur bakti pengacaranya polisi? Oh saya bilang saya tidak terima. Saya tidak terima pengacaraan. Oh kami juga konti Ustaz dari Kejaksaan Agung Jakarta Pusat. Kami akan siapkan Ustaz seorang pengacara. Percuma Pak Hakim, saya tidak terima. Saya hadapi masalah ini atas pertolongan Allah. Ditanya oleh Pak jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini bukan orang beragama Islam. Kebanyakan orang-orang beragama Kristen. Apa betul Pak Yahya bilang bahwa agama Kristen itu roh kudusnya, roh kudus? Betul. Apa betul Bapak bilang kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stefanus, Sepritus? Betul. Oh, tidak ada yang Bapak bantah, tidak ada yang saya bantah. Betul, lebih banyak daripada itu, banyak lagi. Cuma saya sudah agak lupa. Oh, jadi Bapak tidak ada bantahan sama sekali. Bantahan bagaimana? Polisi tidak perlu bantahan. Polisi tahu temuan saksi kita. Polisi tahu pengakuan kita. Percuma kita menyangka di hadapan polisi. Dia tahu semua. Tidak perlu kita menyangka. Apalagi kita seorang pendakwa. A katakan A, B katakan B, C katakan C, sampai ke liang kubur tetap A. Jangan berubah-ubah. Oh jadi Bapak tidak pernah bantah? Enggak pernah saya bantah. Bagaimana pengakuan dakwah saya di depan jamaah, begitu saya akan mengaku. Jadi Bapak tak punya pengacara sampai hari ini, nggak ada pengacara, nggak ada. Ada yang bilang penjara katakan Ustaz nanti kita siram hakim. Tidak siram kepada jaksa, siram pakai air panas, jangan siram pakai uang. Ini masalah kebenaran, masalah akidah. Masalah orang bela Ustaz Abdul Somad tahun 2019. Saya tolong Ustaz Abdul Somad. Semua Ustaz pada tiarap. Semua pendeta di Indonesia melaporkan Ustaz Abdul Somad. Saya bela Ustaz Abdul Somad. Jangan buat saya ditangkap. Saya yang ditangkap. Ditanya oleh Mabes Polri. Apa betul ini Ustaz yang ngomong? Siapa lagi yang ngomong? Itu saya punya mulut yang ngomong. Mau menyangkal bagaimana saya yang ngomong kok bagaimana? Kalau bisa berani hukuman Ustaz, nggak apa-apa 25 tahun sekalipun jadi imam dari penjara. Enggak. Orang yang pakai bayar, orang yang pakai soko, Allahu Akbar, termasuk Ahok 3 tahun di dalam penjara bayar miliaran. Pasalnya sama dengan saya. Apalagi si Pengkor sekarang ini kacau murtad. Si murtad sudah benjol-benjol makan tai dipukul. Mampus kau. Sudah pakai pengacara kawan. Pakai pengacara diajak 10 tahun. Kenapa katanya Yahya Wallahuddin tidak sama dengan
kompetensi, kemampuan akademiknya jauh di atas rata-rata. Kami mendapatkan Islam dengan kemampuan akademik. Kami mempunyai kemampuan historik, kami mempunyai kemampuan apologetik dalam mempertahankan kemampuan keilmuan Islam. Ini kan pukul raba, alegoris. Ambil ayat Quran sepotong-sepotong, kemudian menghina-hina agama Islam. Enggak ada, jauh lah, 10 tahun. Dia mengaku sebagai seorang Kristen, KTP-nya KTP Islam. Innalillahi. Bayangkan manusia munafik itu. Dia mengaku masuk agama Kristen, tapi KTP-nya Islam, munafikun. Apa tujuannya kalau tidak ada tujuan lain kecuali memurtadkan umat Islam? Saya, istri, anak masuk Islam, satu keluarga, bukan karena mau kawin kami masuk Islam. Satu keluarga kami masuk Islam. Identitas sampai akte kelahiran anak saya berubah semuanya. Nama saya berubah. Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya, anjing tetangga saya namanya Yopi. Buset. Bayangkan itu. Takdir betul ini kawan, bukan ngarang-ngarang. Nanti tangkap lagi. Anjing tetangga saya dirubah. Nama saya menjadi Muhammad Yahya. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah, ketenangan. Anak saya Evangelista berubah menjadi Nur Hidayah. Itu satu keluarga berubah. Muhammad Zakaria mengubah semua. Siti Sarah Waloni berubah. Begitu. Kalau masih dari Kristen, Charles Bronson, namanya tetap Charles Bronson. Rubah namanya. Kartu KTP Muhammad Yahya Waloni. Rubah. Hakim sampai heran, jaksa sampai heran. Kok bisa begini Ustaz? Berubah ini, yang berubah. Bukan cuma nama yang berubah, akidah berubah, segala sesuatu berubah. Singkirkan yang berbau kekafiran. Nah itu kalau mau masuk Islam, jangan ada warna di dalam tubuh kita, singkirkan semua. Dan saya sudah pernah bilang sama kakek waktu dalam penjara. Di dalam penjara, karena saya kamar nomor 11, dia nomor 10. Pengalaman horor, pengalaman setan di kamar saya itu luar biasa. Masya Allah. Setiap jam 1 malam itu kaki saya cubit-cubit. Sampai 28 hari saya isolasi di dalam kamar itu. Baru saya tahu, sebagian saya cerita kepada Pak Coki, Kepala RT, Kepala Rutan. Pak Kepala Rutan, ada apa Ustaz? Masya Allah, hampir 20 hari ini kaki saya cubit-cubit terus. Dan setiap kali saya bangun, ditumpukan sampah itu, pasti ada orang yang ngos-ngosan, seperti digerek lehernya. Seperti orang sudah meninggal dunia. Saya cari ke dalam tong-tong sampah itu, tidak ada satupun manusia yang mati. Saya kembali lagi tidur, bunyi lagi. Besok harinya saya tanya kepada Tampi, tahu nggak Tampi, pembawa makanan, orang Kristen. Saya tanya kepada Tampi, ente tahu nggak kamar ini kamar siapa? Oh kamar ini kamar almarhum. Ya enggak, kamar almarhum Ustaz. Almarhum siapa? Maher Aswalidi. Rupanya itu kamarnya Maher. Kamar nomor 11 itu kamarnya Maher, Ustaz Maher Aswalidi. Kurus badannya, menangis terisak-isak, sedih. Apa yang disedihkan? Apa yang disedihkan? Justru dengan keadaan beginilah kita bersyukur kepada Allah. Saya begitu masuk penjara cuma tengok-tengok ke pelapor. Bisa-bisanya saya masuk penjara itu. Buka baju saya, buka training spot saya, karena memang
Di dalam penjara itu panasnya minta ampun, kala-kala neraka. Nggak puas di atas, pindah ke lantai bawah. Nah, kamar begitu luas, cuma saya yang di situ. Kata polisi-polisi, jangan taruh 2 orang, itu kayaknya galak sekali ya Waloni. Jangan taruh 2 orang, bisa mati di kaca itu. Lah. Yang masa tinggal tunggu, kalau kaca ke dalam itu saya mati gitu. Oh ya, memang saya ajar sampai mati di situ kalau sampai ada penjara. Ditambah hukuman aja masalah, yang penting saya bisa. Kau hina-hina Nabi saya, kau hina-hina agama saya. Kesempatan dalam penjara bebas. Korbannya kesepindah ke sana. Nggak ada senyum-senyum selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Datang coki. Siapa yang beragama Kristen? Ya. Itu nanti Ustaz Yahya Waloni akan datang besok pagi. Siapa yang sudah niat untuk menghadiri Ustaz Yahya Waloni, sudah ada berita, beliau siap menghadapi. Enggak ada yang berani. Itu lihat lari mundur semua. Enggak ada. Mereka justru bergaul dengan saya, bawa makanan ke saya. Saya tidak memusuhi, bagaimana orang Kristen juga baik. Jadi baik. Saya akhirnya menyadari, tidak boleh menyebut Roh Kudus, Roh Kudus. Matius, Stefanus, Stefanus, Spiritus, Capticus, tidak. Bukan orang yang sadarkan saya yang sadarkan karena kebaikannya orang Kristen. Dia bawa makanan ke kamar saya. Ustaz, ini ada makanan. Kamu taruh racun nggak itu? Enggak. Kalau mati saya tanggung jawab, Ustaz. Awas kalau kamu sampai saya udah muntah-muntah. Berarti kamu saya cari. Iya Ustaz. Saya makan tidak berwajib. Tidak ada racun biasa. Itu main kartu sama-sama dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Sama-sama. Banyak sekali jenderal di sini. Bahkan ada Kapolres yang baru masuk juga dari Oku. Segala macam tahanan di sini. Ruslan, siapa itu? Buton, Kapten Anton Permana, segala macam. Orang Lamborghini semua di situ. Kalau pencuri ayam tidak laku di situ, tendang sana di situ. Luar biasa penjara ini. Nah, itulah sebabnya saya sangat-sangat bersyukur menyampaikan dakwah, risalah dakwah, Maulid Nabi, Natal. Satu waktu Natal kemarin bingung orang Kristen. Loh, nggak ada pohon terang. Sudah hampir tanggal 24, nggak ada pohon terang. Apa namanya? Pohon Natal. Nggak ada sama sekali. Datang Imam Rojali, Ustaz, minta tolong ini, kami sudah dapatkan seluruh umat Islam, bahkan piket-piket polisi-polisi yang Muslim. Kata polisi-polisi tadi ke Ustaz Yahya, mau bikin pohon terang atau tidak? Mau bikin pohon Natal atau tidak? Rupa-rupanya tinggal nunggu saya. Takut rupa-rupanya dia tahu tentang pohon Natal itu. Tanya sama saya, bagaimana Ustaz, apa boleh pakai pohon Natal? Wajib dong, karena ini hari mereka, Natal mereka, wajib untuk mendirikan pohon Natal. Bikin itu yang namanya toleransi antar umat beragama. Tapi persoalan Muslim tidak ada cerita itu. Lakum dinukum wajib, hantam. Nah itu. Tapi kalau persoalan kesepakatan etika, kita mesti jaga itu. Biar bagaimanapun mereka juga saudara sebab mereka tidak pernah membantah tentang azan. Justru yang membantah azan ini adalah orang yang di kalangan kita sendiri. Notabene adalah Menteri Agama. Nah, kita berdoa saja supaya Menteri Agama ini cepat diganti Pak Jokowi, dan yang menggantinya itu magister atau doktor. Ya, seorang Menteri Agama itu mesti sarjana minimal S1. Ya, paling bagus lah Ustaz Abdul Somad lah. Ya, itu kan sudah punya gelar PhD, S3 kan? Bahasa Arabnya bagus, kemampuan teologis Islam bagus, kemampuan sosio-kultur bagus, segala macam kemampuan politisnya mumpuni, cocoklah kalau menjadi Menteri Agama. Daripada kawan yang satu ini, aduh. Saya juga kaget lihat di panduk di sini,
spanduk di bawah flyover di sini. Bukan main siapa yang coret itu wajahnya sampai terobek begini. Yakut punya wajah itu sama yang coret-coret itu. Di Palembang juga begitu, di mana-mana juga begitu. Sudahlah, saya sarankan kepada Pak Yakut, kembalilah ke Banser, ya. Kembalilah mimpin Banser, karena memang makom antum itu memang cukup hanya mimpin ormas, ya. Begitu sama dengan Pak Alu, cukup pimpin Liga 08 dulu, dan 09 kamu, ya. Jadi saya kira begitu. Kita bergembira bagaimana Nabi Muhammad dengan perjuangan beliau dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Pertarungan yang begitu besar, terjadi masalah bukan masalah dengan orang lain, masalah Rasulullah dengan pamannya sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau orang yang beriman, dia pasti baca kalimat yang dibacakan oleh Qur'an tadi. Subhanallazi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu min dhurriyyah min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi sebenarnya tidak akan ada kekuatan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mampu menembus Sidratul Muntaha. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Mana mampu Rasulullah melakukan hal itu tanpa ada isim yang mentasbihkan Allah. Apa itu? Subhanallah. Apapun yang jemaah lakukan secara individu dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam konteks kehidupan bernegara, kalau kita mengizinkan, mentasbihkan Allah, insya Allah segala masalah kita akan jadi ringan. Itu kalau Abu Jahal paham bangsa kecepatan yang begitu cepat. Sampai Abu Jahal tanya, Muhammad, nenek moyang kami ini kesana kemari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa itu 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin antum minal laila? Dibaca Quran tadi. Minal laila artinya cuma separuh, cuma sepenggal malam. Berangkat dari jam 9 malam di rumah Ibu Hani, kemudian antum balik jam 3 subuh. Bagaimana mungkin itu Muhammad? Ini nggak masuk di akal. Coba berikan contoh, apa kira-kira yang dapat kamu saksikan bahwa betul-betul kamu mampu melaksanakan hal ini? Rasulullah cerita, ada beberapa keluarga yang sedang berkunjung dari Makkah menuju ke Palestina dan mereka menunggangi seekor unta berwarna putih. Barulah Abu Jahal. Nah, sekarang coba tunjukkan apakah sahabat-sahabat di sekitar ini percaya Muhammad? Apakah mereka yakin yang engkau lakukan ini? Ditanyalah kepada Abu Bakar, apa antum percaya Abu Bakar bahwa yang dilakukan Muhammad ini betul-betul terjadi? Kata Abu Bakar, lebih dahsyat, lebih hebat daripada yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Kami lebih percaya. Semua yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad kami lebih percaya. Hari itu juga Abu Bakar diberi pangkat orang yang bukan sedikit orang yang murtad di waktu itu, yang tadinya sudah masuk Islam dengan kejadian Isra wal Mi'raj, banyak yang kemudian murtad kembali. Banyak sekali yang murtad kembali. Sudah 11 tahun Rasulullah menjabat sebagai Rasul. Ini persoalan.
Langit pertama ketemu Idris, langit kedua ketemu Soleh, langit ketiga berjumpa Adam, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa Musa, langit ketujuh berjumpa Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Masjid Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh inilah, langit enam dan ketujuh inilah, malaikat Jibril sudah tidak boleh lagi untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah diberikan naik menuju Sidratul Muntaha. Berlaksa-laksa malaikat yusruna ala Nabi dan mereka mengucapkan assalamu alayka ya awalu ya akhiru ya hasyuru, wahai yang awal, wahai yang akhir, wahai yang maha mengumpulkan. Sampailah Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah. Sedikit saya mau tambahkan kepada ibu bapak, apa itu Sidratul Muntaha? Dalam kitab Nuratul Nasihin yang saya baca, Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang kokoh. Daun-daunnya ini bertuliskan semua nama-nama manusia yang kembar. Ada yang sudah gugur, ada yang masih bertahan. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang kokoh. Daun-daunnya itu bertuliskan nama-nama manusia. Di sana Rasulullah bercakap-cakap dengan Allah, diberikan perintah kepada Rasulullah. Ini Muhammad, 50 waktu dalam sehari ajarkan umatmu untuk melaksanakan sholat selama 50 kali dalam sehari. Ulang Rasulullah, diberikan perintah 50 kali dalam sehari. Turun Rasulullah, langit ketujuh, langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, berapa waktu yang diberikan Allah dalam sehari wahai Muhammad? Berapa waktu dalam sehari yang Allah berikan untuk umatmu sholat selama dalam satu hari? Kata Rasulullah, Allah memberikan waktu umat Nabi SAW, umat kami 50 waktu dalam sehari. 50, bukan 5 waktu, bukan 5 waktu, 50 waktu. Kata Nabi Musa, mohon maaf wahai Muhammad, saya adalah Nabi yang sudah pengalaman. Saya adalah Nabi yang sudah lama memimpin bangsa biadab Bani Israel. Saya memimpin mereka cuma 1 rakaat dalam melaksanakan sahur, dalam melaksanakan puasa, dalam melaksanakan ibadah, bahkan dalam melaksanakan sholat hanya 1 kali dalam sehari. Mereka tidak mampu melaksanakan sholat dalam sahur. Apalagi umat ini 50 hari. Saya sanksi Muhammad, mereka tidak akan mampu. Mintalah kepada Allah. Bolak-balik Rasulullah minta. Ditanya Musa, berapa banyak yang dikurangi? 10. Tinggal berapa? 40. Tinggal berapa? 30. Tinggal berapa? 25. Tinggal berapa? 15. Tinggal berapa? Tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta kurangi lagi 5 waktu. 5 waktu itu terlalu banyak. Mintalah, kurangilah 5 waktu terlalu banyak. Umatmu tidak akan mampu di Indonesia, di seluruh dunia. 5 waktu umat Islam tidak akan mampu. Minta Muhammad 5 waktu dikurangi lagi. Rasulullah katakan, sudah malu saya bolak-balik minta lagi. Cukup 5 waktu, dipertahankan sampai hari ini 5 waktu. Pertanyaan saya sekarang kepada Imam, apa kira-kira umat Islam mampu nggak 5 waktu? Alhamdulillah. Mana ada umat Islam mampu 5 waktu? Nggak ada, belum mampu. Yahudi dan Nasrani pernah mengatakan, andaikan orang Islam sholat subuh seperti sholat Jumat, insya Allah, maka habislah upaya kristenisasi dan upaya yang belum mampu. Ibu bapak mengatakan mampu, bagi ibu bapak pribadi. Sebagian masyarakat di dunia ini tidak mampu. Sebagai contoh, orang-orang yang tadinya ngaku pejabat tapi suka menghina-hina Islam. Itu aja bapak-bapak perhatikan.
orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi suka membenci orang-orang yang mengaku Islam suka membenci ulama Islam. Itu Ade Armando, siapa lagi? Dedi Sregar, siapa lagi? Kotani, semua Abu Jomos, Abu Bakar, Abu Tepatu, Abu Satar. Itu semua. Itu gak pernah mengaku kafir, mereka selalu mengaku Muslim. Apakah mereka sholat? Innalillah. Innalillah. Belum di Pekanbaru ini yang luar sana. Ini kesadaran kita menuntut kita untuk setia kita menjalankan perintah Allah. Sadarkan tetangga-tetangga kita, sadarkan saudara-saudara kita. Ada tablik akbar seperti ini, ajak mereka. Yuk kita pergi tablik akbar. Ada ustaz yang datang. Mari kita bangun keimanan kita, pertemuan keimanan kita. Ayat satu yang kita pegang di dunia ini adalah kematian. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat lima. Turun Rasulullah SAW memberikan perintah. Dan masih ada Dome of the Rock sebelah kanan dari Masjidil Aqsa. Di atas kubah itulah ada batu yang melayang. Batu tidak tersentuh tanah. Dome of the Rock, batu yang tidak tersentuh tanah. Batu itu yang mengiring-iringi orang Yahudi untuk diambil. Di situ ada telapak kaki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dome of the Rock, inilah kaki tempat Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha. Sampai sekarang masih ada kaki Rasulullah. Tembok yang 60 cm, sekali lagi, tembok 60 meter. Tembok yang kali-kalinya 585 cm yang dibangun oleh Nabi Sulaiman bagi Bani Israel itu sudah runtuh, sudah pecah, sudah hancur. Sampai sekarang tinggal 60 meter. Itu yang disebut dengan orang Israel tembok ratapan. Adonai Yismor kami kurang, Yismor enak kami kurang. Adonai Yismor kau kami atau askolami. Hikomantakin dakola Muhammadin. Mereka sebut-sebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja di internet, nanti. Hikomantakin dakola Muhammadin. Kami tetap menyebutkan Nabi yang akan datang yang bernama Muhammad. Tadi lihat di YouTube saya yang ngomong, periksa di YouTube. Hikomantakin dakola Muhammadin. Jadi sampai hari ini orang Yahudi masih menyebut Nabi Muhammad. Adonai Yismor kami korah, Yismor enak kami korah. Adonai Yismor kakauku kami atau wekat olamin. Itu bahasa Ibrani. Tuhan menjagamu dari celaka, menjaga nyawamu, menjaga celakamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hikomantakin dakola Muhammadin. 7 kali mereka menyebut nama kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banggalah antum beragama Islam. Bangga. Oh, nanti Ustaz Jaya mengungkap lagi ke Kristen. Antum saja nggak ngerti tentang konsep Yahudi kuat Islam, apalagi saya yang ngerti. Salah antum selama ini. Justru kami lagi paham sejarah. Kami lagi kuat kawan. Hikomantakin dakola Muhammadin. 7 kali sebut. Nggak percaya? Percaya di kalian. Ketik di situ 7 kali Yahudi menyebut hikomantakin. Orang Yahudi menyebut tentang kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Abdullah. Tidak ada kami bersama Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini jadi sholat lima waktu bukan sholat yang baru.
Siapa tahu Rasulullah menjadi Rasul, barulah penerapan ajaran lima waktu ini ditetapkan. Tapi sebelum Rasulullah menerapkan lima waktu, Rasulullah dan para sahabat sudah melaksanakan sholat. Bahkan sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum datang ajaran Islam, semua nabi dari zaman Nabi Adam, bahkan semua nabi datang atas nama Allah, mereka sudah menjalankan sholat lima waktu. Di mana contohnya Ustaz? Qul inna sholati, perhatikan baik-baik. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu doa siapa itu? Doa siapa? Itu doa siapa? Doa siapa itu? Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyamah millata ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu adalah doa kita. Qul inna sholati, qul inna sholati, sesungguhnya sholatku. Berarti sudah ada sholat, semua sudah sholat. Tapi sholat yang dilakukan para nabi sebelum datang Rasulullah tidak sempurna. Datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat menjadi sempurna. Datang ke masjid, basuh tangan, basuh kaki, mampir di toilet, bersih-bersih. Baju biar murah yang penting, baju biar murah yang penting bersih. Jangan ente pakai baju mahal, si Jokowi malu. Di belakang sana, di belakang Sandi dengan Prabowo. Stop yang begitu, ya. Pakai pakaian bersih. Yang penting apa? Yang penting pakai pakaian bersih. Yang penting ada parfum-parfumnya sedikit. Daripada di gereja saya dulu kan, parfum mengkilat pakai dalam gereja. Itu dia. Kalau nggak ke gereja berarti nggak ada baju baru. Di Islam nggak ada baju apa. Ibu-ibu pakai mukena, laki-laki pakai kaos. Yang penting jangan kaos gambar borak, kaos yang bercorak-corakan Islam. Enggak apa-apa. Semua diatur dengan tertib. Bajunya jangan bolong. Ya. Di Jakarta saya pernah sholat sama anak muda. Subhanallah. Sholat dengan dia. Saya mau ceramah di Masjid Al-Musyawarah sampai Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di samping saya itu di surah At-Tahiyatul Masjid. Saya perhatikan, masya Allah.